Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ida ja'a Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nirani wa subidatis sayatin. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan, Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda, artinya umatku telah diberi 5 hal yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya ketika bulan Ramadan. Nomor 1, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah. Nomor 2, para malaikat beristighfar untuk mereka hingga berbuka. Nomor 3, Allah memperindah surganya setiap hari seraya berfirman kepadanya, hampir-hampir para hambaku yang soleh akan mencampakkan berbagai kesukaran dan penderitaan lalu kembali kepadamu. Nomor 4, seton-seton durjana dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti pada bulan-bulan selain Ramadan. Nomor 5, mereka akan mendapat ampunan di akhir malam. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, tidak, namun pelaku kebaikan akan disempurnakan pahalanya sesuai menyelesaikan amalnya. Para pemirsa yang bahagia, selain keutamaan tersebut di atas, bulan Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Pada bulan ini para setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa kulikot abwabun nironi wa subitatis sayatin." Artinya, bila datang bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang bahagia, pada bulan Ramadan pula terdapat malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Para pemirsa yang bahagia, pada bulan Ramadan pula bulan untuk menghapus dosa. Hal ini berdasar hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'at wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratul lima bainahunna itajtuni batil kabair." Artinya, sholat 5 waktu dari Jumat yang satu menuju Jumat berikutnya, dari Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antaranya apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang bahagia, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh para pecinta akhirat. Hari-harinya penuh dengan segala keberkahan. Setiap detik dan menit kita dipacu untuk tidak melewatkannya. Begitu mahal dan berharganya perjalanan dan ritme kehidupan selama bulan Ramadan ini. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya, barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala melaksanakan ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Dan barang siapa melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala yang melaksanakan
7 ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Amalan-amalan sunnah puasa Ramadan: 1. Bersahur dan menyegerakan berbuka. Tasahharu fa inna bisyuhuri barokah. Artinya, makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis Bukhari dan Muslim. Menyegerakan buka akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yajalun nasu bi khairim ma'azzalul fitr. Artinya, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengawali berbuka puasa dengan kurma atau manis-manisan. Kalau tidak ada, maka dengan minum air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutbat, kurma segar, sebelum beliau sholat. Apabila tidak ada, maka dengan beberapa tamar atau kurma. Dan apabila tidak ada, beliau meminum air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Lihat kitab Fiqhus Sunnah terbitan Al-Fathu I'lam Al-Arabi halaman 521. Para pemirsa yang bahagia, 2. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan bagi setiap muslim di setiap waktu dan kesempatan, apapun itu kesibukan dan profesinya. Al-Quran merupakan dusturuna, undang-undang kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogyanya kita tidak pernah melupakan untuk membaca setiap hari, karena Al-Quran dapat memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperbanyak membaca Al-Quran di hari-hari Ramadan. Wala qoma lailatan hatta yusbiha wala soma syahron kamila ghaira ramadana wala a'lamu nabiyallahu kira al-Qur'ana kulluhu fi lailah. Artinya, saya tidak pernah mengetahui Rasulullah membaca Al-Quran semuanya, sholat sepanjang malam, dan puasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah melakukan tadarus Al-Quran bersama Jibril di setiap bulan Ramadan. Para pemirsa yang bahagia, nomor 3, sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih disyariatkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada waktu tengah malam, lalu beliau sholat di masjid, dan sholatlah beberapa orang bersama beliau. Di pagi hari orang-orang memperbincangkannya. Ketika Nabi mengerjakan sholat di malam kedua, banyaklah orang yang sholat di belakang beliau. Di pagi hari berikutnya orang-orang kembali memperbincangkannya.
Di malam yang ketiga, jumlah jamaah yang di dalam masjid bertambah banyak. Lalu Rasulullah keluar dan melaksanakan sholatnya. Pada malam keempat, masjid tidak mampu lagi menampung jamaah, sehingga Rasulullah hanya keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Tatkala selesai sholat subuh, beliau menghadap kepada jamaah kaum muslimin, kemudian membaca syahadat dan bersabda, artinya, sesungguhnya kedudukan kalian tidaklah sama bagiku. Aku merasa khawatir ibadah ini diwajibkan kepada kalian, lalu kalian tidak sanggup melaksanakannya. Rasulullah wafat dan kondisinya tetap seperti ini. Hadis Bukhari dan Muslim. Nomor 4, menghidupkan Qiyamul Lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholatnya yang ia dirikan di tengah malam, dan kehormatannya terletak pada ketergantungannya terhadap orang lain. Dari Mughirah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu bangun tengah malam melaksanakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kakinya. Para pemirsa yang bahagia, nomor 5, memberi buka puasa. Memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa sangat dianjurkan oleh Islam, meskipun hanya dengan memberikan segenggam kurma, memberikan minum orang puasa yang sedang dalam perjalanan, atau memberi buka puasa dengan sebungkus nasi kepada orang-orang yang membutuhkan untuk berbuka. Anjuran memberikan buka puasa atau tabtir so'im ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang memberi iftar untuk berbuka orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang bahagia, 6, bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan paling dermawannya beliau adalah di bulan Ramadan. Beliau bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi di bulan saat Jibril menemui beliau. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang bahagia, nomor 7, memperbanyak doa. Ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doanya orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. 3 doa yang tidak akan ditolak: doa orang tua terhadap anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang dalam perjalanan. Kitab Silsilah As-Shahihah nomor 1797. Para pemirsa yang bahagia, iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan keutamaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
selalu beriktikaf di malam 10 terakhir bulan Ramadan hingga ajal menjemputnya. Kemudian sunnah ini dihidupkan lagi oleh istri-istri Rasulullah selepas kematiannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata atau kalimat kurang pas, kami mohon maaf. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.